Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nurhaliza dengan NIM 3211910. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi kimia organik fisik, yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya mengenai ikatan kovalen dan pemutusannya. Nah, di sini ada ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Yaitu ikatan yang terjadi antara unsur non-logam untuk mencapai suatu kestabilan. Yang seperti apa unsur non-logam yang stabil seperti itu? Nah, di sini unsur-unsur non-logam ini akan saling mentransferkan elektronnya atau menangkap elektronnya dari atom lain yang akan digunakan secara bersamaan. Jadi misal ada unsur non-logam A dan B. Mereka itu ingin mencapai suatu kestabilan dengan cara saling berikatan. Nah, berikatannya ini mereka akan menangkap, yang satu menangkap elektron, yang satunya lagi akan menerima elektron. Akan tetapi elektron tersebut akan digunakan secara bersamaan, sehingga masing-masing atom non-logam tersebut akan memiliki elektron 8. Nah, di sini ikatan kovalen ini memiliki klasifikasi atau jenisnya. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap atau rangkap 2, dan juga ada ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kemudian di sini ada ikatan kovalen tunggal. Apa itu ikatan kovalen tunggal? Yaitu ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Nah, penggunaan bersama sepasang elektronnya ini berasal dari masing-masing atom. Yang satu memberikan elektron, yang satunya lagi akan menerima elektron. Akan tetapi, perlu diingat kembali, ikatan kovalen tersebut adalah penggunaan bersama elektron. Nah, transfer elektronnya ini dan penggunaan bersama elektronnya ini sebanyak 1 elektron, sehingga ia merupakan ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini contohnya ada CH4. C itu kita lambangkan elektron valensinya adalah bulatan yang berwarna merah muda, di mana atom karbon ini memiliki elektron valensi sebanyak 4. Kemudian, untuk mencapai kestabilannya, dia memerlukan 4 elektron lagi. 4 elektronnya ini berasal dari atom H, yang masing-masing atom H akan memberikan elektronnya 1. Sehingga untuk mendapatkan 4 elektron, C itu mendapatkan 4 elektronnya berarti dari 4 hidrogen, yang masing-masing memberikan 1 elektron. Sehingga C ini akan memiliki elektron valensi sebanyak 8. Dan H-nya akan masing-masing menjadi stabil juga, akan tetapi elektronnya tidak 8, tetapi memenuhi kaidah duplet, yaitu elektronnya menjadi 2. Seperti itu, sehingga inilah yang dinamakan ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini selanjutnya ada ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan pasangan elektron bebas. Tapi di sini pasangan elektron bebasnya digunakan 2 elektron dari masing-masing atomnya. Nah, misalkan di sini ada suatu senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap. Contohnya adalah C2H4. Di sini perlu diingatkan kembali bahwa atom karbon memiliki berapa elektron valensi? Yaitu 4 elektron valensi. Nah, 4 elektron valensi ini kita lambangkan dengan bulatan berwarna merah muda. Nah, di sini atom karbon yang satu dengan atom karbon lainnya, dia akan saling berikatan, akan saling mentransfer elektron dengan cara memberikan masing-masing 2 elektron untuk dipakai secara bersamaan. Sehingga yang awalnya 4 elektron, masing-masing atom karbon memiliki 6 elektron. Nah, kita ulas kembali, untuk mencapai kestabilan, atom itu harus memiliki 8 elektron atau 2 elektron. Karena tadi baru 6 atom karbonnya, masing-masing atom karbon, sehingga
Kekurangan dua elektron tersebut kita isi dengan cara menarik elektron atau mendapatkan elektron dari hidrogen. Sehingga jika 6 untuk mencapai kestabilan 8 elektron, kita membutuhkan 2 elektron dari hidrogen. Sehingga hidrogen yang terisi atau hidrogen yang mentransferkan elektron yaitu sebanyak 2 elektron. Sebanyak 2 atom. Sehingga yang awalnya 6 elektron, atom karbon memiliki 6 elektron, kemudian mendapatkan 2 elektron dari 2 atom hidrogen, sehingga masing-masing atom karbon memiliki atau mencapai kestabilan karena sudah mendapatkan 8 elektron. Next, sama halnya dengan ikatan rangkap 3. Di sini penggunaan bersama elektronnya yaitu digunakan sebanyak 3 elektron. Perbedaannya kalau tunggal yang digunakan bersamanya 1 elektron atau mentransferkan elektronnya sebanyak 1. Kalau ikatan rangkap 2 mentransfer elektronnya sebanyak 2 elektron. Kalau ikatan rangkap 3 berarti penggunaan bersama dan transfer elektronnya sebanyak 3 elektron. Nah, di sini saya punya contoh yaitu C2H2. C itu sudah diulas kembali bahwa C memiliki elektron valensi sebanyak 4. Nah, kita lambangkan dengan bulatan berwarna merah muda lagi. Kemudian, masing-masing atom karbon saling mentransferkan elektronnya sebanyak 3 elektron. Sehingga mereka digunakan secara bersamaan dan akhirnya atom karbon memiliki elektron valensi 7. Kemudian, disitulah pembentukan ikatan kovalen. Di mana ada pembentukan, pasti akan ada yang namanya pemutusan ikatan. Nah, di sini pemutusan ikatan kovalen pada senyawa hidrokarbon ada dengan 2 cara. Yang pertama ada pemutusan heterolitik dan juga ada pemutusan homolitik. Di mana pemutusan heterolitik, saat pemutusannya itu produknya atau hasil reaksinya akan menghasilkan ion-ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Sedangkan pemutusan homolitik, suatu pemutusannya akan menghasilkan suatu radikal bebas. Seperti di gambar AB yang saling berikatan, ikatan kovalen secara heterolitik, dia akan terpisah menjadi ion-ionnya. Bisa A+ dan B- atau A- tambah B+. Sedangkan homolitik akan menghasilkan suatu radikal bebasnya, seperti itu. Nah, di sini kita akan fokus terlebih dahulu kepada pemutusan homolitik. Nah, pemutusan homolitik ini akan menyebabkan pembelahan ikatan kovalen ini antara 2 atom terjadi dengan cara memungkinkan dia akan mempertahankan 1 elektron masing-masing. Sehingga pemecahan ini akan simetris dan mengarah pada pembentukan atom atau kelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan. Elektron yang tidak berpasangan tersebut kita sebut dengan suatu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan dilambangkan dengan titik di atas atau bisa di samping. Seperti itu. Kemudian next. Di sini ada pemutusan secara heterolitik. Pemutusan secara heterolitik adalah pembelahan ikatan kovalen dengan salah satu pecahan mengambil kedua elektron. Sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan elektron sama sekali. Nah, hasilnya adalah 2 buah partikel yang saling yang bermuatan bisa positif maupun negatif. Nah, selanjutnya untuk pemutusan ikatan kovalen tentu memerlukan sebuah atau suatu reaksi yang bisa memutuskan ikatan tersebut. Nah, reaksinya itu apa aja? Di sini ada elektrofil, ada nukleofil, dan juga ada radikal bebas. Di mana reaksi elektrofil yaitu reaksi yang bermuatan positif, merupakan asam Lewis dan juga sebagai oksidator. Contohnya di sini ada H2O, asam nitrat, asam sulfat, dan lain-lain. Sedangkan reaksi nukleofil adalah reaksi yang bermuatan negatif
atau basa Lewis dan bersifat reduktor atau melepaskan elektron. Contohnya di sini ada H2O, NH3. Kemudian ada reaksi radikal bebas juga, yaitu reaksi yang memiliki satu pasangan elektron yang tidak berpasangan. Nah, kita tahu tentang pemutusannya, yaitu dengan cara homolitik, heterolitik. Kemudian reaksinya apa saja, yaitu elektrofil, nukleofil, radikal bebas. Akan tetapi kita perlu tahu penerapannya atau aplikasinya seperti apa sih pemutusan ikatan tersebut. Nah, disebutnya ada reaksi pemutusan ikatan kovalen, ada substitusi, eliminasi, dan juga adisi. Di mana reaksi substitusi itu yaitu reaksi penggantian gugus dengan menggunakan gugus lain. Gugus lainnya ini tuh berasal dari reaksi. Nah, kemudian ada reaksi eliminasi, yaitu reaksi penggantian ikatan. Yang awalnya ikatan tunggal, dia akan putus menjadi ikatan rangkap. Kemudian ada adisi. Nah, adisi kebalikannya dari reaksi eliminasi, yaitu reaksi penggantian ikatan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Next, kemudian kita fokus ke reaksi substitusi terlebih dahulu. Nah, reaksi substitusi juga terbagi-bagi lagi. Ada substitusi nukleofil, elektrofil, radikal bebas. Mengingat kita tadi sudah disebutkan juga bahwa reaksi yang digunakannya yaitu reaksi nukleofil, elektrofil, dan radikal bebas. Sehingga reaksi substitusi juga di sini ada substitusi nukleofil. Apa itu reaksi substitusi nukleofil? Yaitu reaksi penggantian suatu gugus dengan gugus lain, di mana gugus lainnya itu, gugus penggantinya itu berasal dari reaksi nukleofil. Contohnya, kita ingat, reaksi nukleofil itu ada apa aja? Yaitu H2O, NH3, dan lain-lain. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu OH-. OH-nya itu berasal dari H2O. OH-nya ini adalah reaksi nukleofil. OH-nya ini akan menyerang ikatan tunggal. Sebuah ini tuh ada CH3CH2Br. Itu tuh termasuk ke dalam alkil halida. Nah, di sini akan adanya pemutusan ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang ada yaitu antara CH2 dengan Br di sini atau dengan bromida ini. Bromidanya akan lepas karena ada serangan dari OH-. OH- ini akan menyerang ikatan kovalennya sehingga Br akan terlepas. Nah, OH- masuk sehingga Br ini akan tergantikan oleh OH- dan Br akan berdiri sendiri seperti itu. Sehingga yang awalnya alkil halida ini awalnya bernama bromoetana sehingga menjadi etanol, dan gugus Br-nya akan berikatan dengan suatu spesies lain. Kalau misalkan OH-nya ini berasal dari H2O, OH-nya masuk ke etana atau ke ikatan rantainya, sehingga H-nya kemana? Nah, H-nya akan bereaksi dengan Br menjadi HBr seperti itu. Kemudian di sini ada reaksi substitusi elektrofil, di mana reaksi substitusi elektrofil ini gugus penggantinya adalah suatu yang bermuatan positif. Nah, di sini contohnya awalnya ada anilin, yaitu dengan gugus benzen, kemudian ada NH2-nya. Dia itu NH2-nya itu akan diserang menggunakan sodium nitrit. Sodium nitrit itu terdiri dari atau berasal dari Na+ dan NO2-. Kemudian NO2- ini maksudnya reaksinya itu akan dibantu atau dikatalisis menggunakan HCl, yaitu sebagai pengasam. Kemudian NO2-nya ini akan berikatan dulu atau terdeprotonasi dulu oleh hidrogen dari HCl, sehingga dia itu akan memiliki NO2H yang awalnya NO2- menjadi NO2H atau HNO2.
yaitu disebut asam nitrit. Kemudian NO2H ini juga akan menyerang HCl tersebut, Cl-nya sehingga lepas, kemudian H-nya berikatan atau terdeprotonasi kembali sehingga NO2H itu atau HNO2 menjadi H2NO, H2ONO, sehingga dia itu akan bermuatan positif atau kelebihan elektron karena mendapatkan transfer elektron dari HCl. Kemudian dia itu akan lepas H2-nya itu, H2O-nya itu akan lepas dikurangi H2O sehingga NO2-nya bersisa, tinggal NO2 yang akan menyerang gugus NH2-nya, yaitu gugus dari anilin, sehingga gugus anilinnya ini akan berubah menjadi NH dan ada ikatan NO-nya. Jadi yang awalnya anilin menjadi N-penil nitrosaamin, sehingga yang awalnya anilin dia akan diganti gugusnya menjadi fenil nitrosaamin, seperti itu. Kemudian fenil, kenapa fenil? Fenil itu merupakan cabang dari benzen, sehingga cabangnya itu ada pada gugus N, sehingga N-fenil nitrosaamin. Nitrosaaminnya itu yang mana? Yang tadi, yang NH-NO, yang awalnya NH2 menjadi NH-NO, yaitu nitrosaamin. Kemudian di sini ada reaksi substitusi radikal bebas, yaitu pengganti gugusnya itu radikal bebas, yaitu yang tadi seperti Cl, Pr, F, dan lain-lain. Nah, ada tahap-tahapannya. Yang pertama tahap 1, Cl2, yang awalnya Cl2 dia itu terurai menjadi radikal bebasnya sehingga 2Cl dengan titiknya itu sebagai penunjuk bahwa dia itu radikal bebas. Nah, ini disebut dengan pemutusan homolytik. Kemudian tahap 2, radikal bebasnya akan menyerang CH4. CH4-nya itu yang awalnya hanya 4, dia lepas, satu hidrogennya itu lepas. Satu hidrogennya itu akan menstabilkan radikal bebas sehingga akan terbentuk HCl dan kemudian CH4-nya menjadi suatu radikal, yaitu radikal metil. Kenapa disebut dengan radikal metil? Karena dia diserang oleh radikal bebas sehingga dia akan memiliki elektron tidak berpasangan, sehingga disebut radikal metil karena hanya itu sudah lepas, yang awalnya CH4 menjadi CH3. CH3 itu kan namanya metil, sehingga disebut radikal metil. Kemudian tahap 3, CH3-nya itu, radikal metilnya itu akan ditambahkan dengan Cl2 sehingga kemudian CH3-nya itu akan stabil kembali karena mendapatkan elektron dari 1 Cl. Cl-nya masuk 1 ke CH3 jadi CH3Cl, dan Cl-nya ini akan menjadi radikal bebas kembali, seperti itu. Sehingga reaksi totalnya adalah CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. Nah, di sini ada reaksi eliminasi. Diingatkan kembali bahwa reaksi eliminasi adalah reaksi penggantian ikatan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, di sini contohnya ada 2 bromopropana kemudian diserang oleh reaksi yaitu CH3CH2O-. Nah, dia itu kan negatif ya. Dia itu akan menyerang 2 bromopropana ini. Dia itu membutuhkan elektron sehingga dia itu menarik elektron dari atom hidrogen, kemudian Br-nya akan lepas sehingga Br-nya akan berikatan dengan reaksi tersebut sehingga menjadi CH3CH2OBr, dan yang awalnya 2 bromopropana dia itu melepaskan Br sehingga dia itu akan menjadi ikatan rangkap dengan namanya
dengan nama ikatannya itu atau nama senyawanya yaitu propena. Jadi awalnya 2 bromopropana menjadi propena, yaitu dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Kemudian di sini ada reaksi adisi. Yang pertama ada adisi nukleofil, yaitu reaksi penambahan suatu gugus terhadap ikatan rangkap, di mana gugus penyerangnya ini adalah gugus nukleofil, yaitu yang bermuatan negatif. Contohnya di sini ada pertama ada suatu senyawa RCOH, yaitu suatu ikatan rangkap yang bernama ini tuh merupakan gugus dari aldehida. Kemudian ada penyerang yang bermuatan negatif yaitu HCN. CN- ini akan menyerang atom karbon tersebut sehingga ikatan rangkapnya akan putus menjadi ikatan tunggal. Kemudian O-nya itu akan bermuatan negatif karena kekurangan elektron, sehingga H dari HCN akan memberikan elektronnya kepada O tersebut, menjadi terbentuknya HCCN dan OH, yaitu di sini tuh ada gugus OH sehingga bisa disebut dengan alkohol, dan CN-nya itu termasuk cabang sehingga namanya ada siano. Kalau misalkan C-nya ada 2 berarti 2 siano etanol, seperti itu. Jadi yang awalnya ikatan rangkap sehingga menjadi terbentuk ikatan tunggal karena ada penyerangan dari gugus nukleofil. Kemudian di sini ada reaksi adisi elektrofil, yaitu gugus penyerangnya itu merupakan reaksi elektrofil. Nah, di sini contohnya ada gugus alkena yaitu CH2CH2, itu berarti C2H4. Nah, di sini itu dia akan diserang oleh suatu gugus elektrofil. Nah, sebelum diserang dia itu akan terdeprotonasi oleh H+. H+-nya itu berasal dari mana sih? Biasanya dari suatu dari suatu pengasam, biasanya tuh H2SO4 yang digunakan. Nah, dia itu kan terdeprotonasi sehingga ikatan rangkapnya akan putus menjadi ikatan tunggal. Akan tetapi dia itu akan bermuatan positif karena dia itu kelebihan elektron, karena kan terdeprotonasi oleh H+ tersebut. Karena terdeprotonasi, dia itu akan bermuatan positif atau disebut dengan karbokation. Nah, di situ karbokationnya itu akan diserang oleh gugus elektrofil atau reaksi elektrofil. Nah, yaitu yang digunakannya itu H2O. H2O masuk. Akan tetapi dia karena kelebihan elektron dari H2O, dia akan tetap bermuatan positif, sehingga karena bermuatan positif dia akan melepaskan satu atom hidrogen agar mereka itu menjadi stabil, tidak bermuatan positif lagi, dan memiliki elektron yang cukup, sehingga H-nya itu akan melepas. Dan yang awalnya ini alkena akan menjadi, karena diserang ikatan rangkapnya akan menjadi suatu ikatan tunggal karena gugusnya yang menyerangnya OH-, sehingga dia itu akan menjadi suatu alkohol, yaitu karena C-nya ada 2 berarti etanol. Kemudian di sini ada reaksi adisi radikal bebas, yaitu gugus penggantinya berupa reaksi radikal bebas. Nah, di sini ada CH4, dia akan diserang oleh suatu radikal bebas yaitu Cl. Ini udah dijelasin juga waktu awal, yaitu dia akan menghasilkan radikal bebas. Nah, CH4-nya itu akan diserang oleh Cl, sehingga Cl ini kan awalnya tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan, sehingga elektron yang tidak berpasangannya itu akan distabilkan oleh hidrogen. Hidrogennya itu berasal dari CH4, dia akan menstabilkan Cl-nya menjadi HCl. Jadi Cl tidak menjadi radikal bebas kembali. Akan tetapi karena CH4 kehilangan satu atom hidrogen, dia akan memiliki satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga dia akan menjadi radikal, yaitu karena CH3 namanya metil,
disebut dengan radikal metil. Nah, sekian dari pemaparan saya, bahwa kesimpulannya adalah ikatan kovalen dapat dibentuk melalui transfer elektron yang dimana elektronnya tersebut akan digunakan secara bersamaan. Nah, dimana ada pembentukan sudah pasti ada pemutusan. Pemutusannya itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara heterolitik maupun homolitik, dimana menyesuaikan dengan reaksinya, yaitu ada reaksi nukleofil, elektrofil, radikal bebas, dan juga menyesuaikan dengan jenis reaksinya. Ada reaksi adisi, eliminasi, dan juga ada reaksi substitusi. Nah, dimana semoga ilmu yang saya sampaikan sekarang akan bermanfaat bagi seluruh penonton dan juga akan ditransferkan kembali untuk mendapatkan manfaatnya, sehingga kita akan mengingat kembali materi ini dan juga penonton-penonton lainnya akan mendapatkan ilmu ini dan juga semoga bermanfaat secara terus-menerus. Nah, di sini saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.